dalam konteks mati syahid dan orang yang dibunuh di jalan Allah. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, Mekah, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 191. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menjamin bagi orang yang berperang di jalannya dan tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali karena ingin jihad di jalanku. Dia beriman kepadaku dan membenarkan para rasulku, maka aku menjamin akan memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya pulang ke rumahnya dengan membawa kemenangan berupa pahala dan ganimah, harta rampasan perang. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seseorang pun yang terluka dalam perang fisabilillah, melainkan kelak di hari kiamat dia akan datang dalam keadaan luka seperti semula, warnanya warna darah sementara baunya bau minyak kasturi. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sekiranya tidak memberatkan kaum muslimin, sungguh selamanya aku tidak ingin ketinggalan untuk mengikuti setiap kavaleri di jalan Allah. Namun saya tidak mampu untuk menanggung biaya mereka, sedangkan mereka juga tidak memiliki kelapangan, padahal mereka merasa kecewa jika tidak ikut berperang bersamaku. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya saya ingin sekali berperang fisabilillah, kemudian saya terbunuh, lalu saya berperang lagi lalu saya terbunuh, setelah itu saya berperang lagi dan terbunuh. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2797 dan Muslim nomor 1876. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang syahid mati dalam perang fisabilillah tidak merasakan sakitnya mati dibunuh kecuali sebagaimana salah seorang dari kalian merasakan sakitnya digigit semut. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1668 dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 5813. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidak seorang pun yang masuk surga namun dia suka untuk kembali ke dunia padahal dia hanya mempunyai sedikit harta di bumi, kecuali orang yang mati syahid. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia kemudian berperang lalu terbunuh hingga 10 kali karena dia melihat keistimewaan karomah mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2817 dan Muslim nomor 1877. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang terbunuh di jalan Allah, syahid, akan dihapuskan semua dosanya kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati,
bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka mendapat rezeki. Quran Surat Ali Imran ayat 169. Hal ini diperjelas dalam sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruh-ruh mereka berada pada tembolok burung yang berwarna hijau yang memiliki sarang yang tergantung pada arsy, terbang di dalam surga kemanapun dia kehendaki. Lalu dia kembali menuju lampu tersebut, lalu Tuhan mereka melihat mereka dan berfirman, "Apakah yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Apakah ada hal lain yang kami inginkan sementara kami telah dibebaskan terbang ke sana kemari di dalam surga ini kemanapun kami kehendaki?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada mereka 3 kali. Lalu pada saat mereka sudah mengetahui bahwa mereka tidak dibiarkan kecuali harus meminta sesuatu, mereka berkata, "Wahai Rabb kami, kembalikanlah ruh-ruh kami pada tubuh-tubuh kami sehingga kami terbunuh kembali di jalan-Mu." Lalu pada saat Rabb mereka mengetahui bahwa mereka tidak memiliki keperluan apapun, maka mereka pun ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim nomor 1887. Maka berdasarkan semua dalil-dalil yang telah kami bawakan di atas, sudah sepantasnya jika setiap muslim mengidam-idamkan gelar mati syahid ini, karena besarnya keutamaan yang diperoleh oleh syahid. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang memohon syahadah, mati syahid dengan jujur, maka dia akan diberikan pahala syahadah meskipun dia tidak mati syahid." Hadis riwayat Muslim nomor 3531. Dalam riwayat lain, barang siapa yang meminta kepada Allah syahadah, mati syahid, dengan jujur dari dalam hatinya, niscaya Allah akan menyampaikan dia ke jenjang syahadah walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Dalam konteks mati syahid dan orang yang dibunuh di jalan Allah, berhubungan dengan orang yang difitnah sedang orang itu memperjuangkan agama Allah, saya akan sedikit cerita. Jadi orang yang difitnah sedang dia memperjuangkan agama Allah itu lebih kejam daripada dibunuh, dan orang yang dibunuh sedang dia dalam memperjuangkan agama Allah, maka orang itu umpama mati syahid. Jadi kalau difitnah berkali-kali maka otomatis sama dengan dibunuh, mati syahid, dibunuh lagi, mati syahid lagi. Bagaimana kalau yang memfitnahnya banyak orang, misal seluruh pasar, atau satu desa, atau satu negara? Otomatis matinya ya ribuan kali, jutaan kali, sebanyak yang memfitnah. Jadi mati syahidnya jutaan kali. Itu secara kalkulasi. Kayak saya misalkan, ini contoh saja, difitnah oleh orang, dengan sendirinya saya tahu. Contoh cerita, beberapa hari yang lalu datang 50.000 bidadari surga menghadap kepadaku. Mereka mengucap salam, lalu saya jawab. Kemudian saya tanya, "Kalian siapa?" Tanyaku, walau sudah tahu mereka siapa, maksudku agar bisa saya tulis jadi cerita di sini. Jadi saya tidak ditulis oleh malaikat sebagai pendusta dalam cerita ini. Jadi demi Allah cerita ini cerita nyata yang saya alami. Jika tidak percaya, yaitu hak masing-masing. Jika saya dusta semoga Allah mengazab saya di dunia ini. Juga jika orang menuduh cerita saya dusta, dan cerita saya kok benar, semoga Allah juga mengazabnya. Kami bidadari surga,
jawab mereka, kami diutus Allah untuk melayani Pak Yai. Atas apa kalian dihadiahkan kepadaku? Tanyaku, karena Pak Kiai difitnah, dan ridho menerima. Nah, itu salah satu dialog saya, menunjukkan kalau otomatis ketika saya sedang difitnah, saya dengan otomatis tahu, karena ada hadiah bidadari itu. Karena difitnah itu lebih kejam dari dibunuh, dan dibunuh itu bagi orang yang memperjuangkan agama Allah, adalah mati syahid, dan pahala mati syahid itu masuk surga, dan di surga diberi hadiah bidadari surga. Lalu kalau kita dapat hadiah, misal saja kita dapat hadiah mobil, sedang tinggal kita di Jakarta, kira-kira mobil diberikan ke kita tidak? Kalau tidak diberikan namanya tidak hadiah. Sama ketika kita dapat hadiah bidadari, sedang kita belum meninggal, masih tinggal di dunia, maka bidadari itu akan diberikan kepada kita yang di dunia. Itu menunjukkan keadilan Allah, dan menilap hadiah, atau hanya menjanjikan hadiah tanpa realisasi. Seringnya bidadari datang sampai jutaan bahkan sampai tak terhitung jumlahnya, karena banyaknya fitnah yang ditunjukkan pada saya. Seringnya mengalami itu, lalu saya kadang timbul ingin tahu, siapa ya yang memfitnah saya kok sampai Allah memberi hadiah bidadari sebanyak itu. Saya sih tidak apa-apa difitnah, itu adalah cara Allah agar saya mendapatkan hadiah bidadari. Nya ingin tahu saja, untuk ingin tahu saya panggil malaikat yang mencatat amal mereka yang memfitnah saya. Setelah malaikat pencatat amal saya panggil, yang datang banyak juga malaikat, tapi yang pokok ada 10 malaikat, berarti ada 10 orang penebar fitnah yang utama. Setelah saya tanya dia siapa, salah satu malaikat saya ajak bicara mewakili yang lainnya. Saya malaikat pencatat amalnya orang yang memfitnah Pak Kiai. Orang itu, malaikat menceritakan lengkap detailnya. Lalu bagaimana kabarnya orang itu malaikat? Sekarang ini dia sekarat, jawab malaikat. Kata sekarang di atas itu bukan untuk menyumpahi, tapi penjelasan malaikat menunjukkan orang itu sakit sebelum maut menjemput. Kurung tutup, loh kenapa malaikat kok dia sekarat? Saya tidak mengapa-apakan dia. Tidak tahu Kiai, jawab malaikat. Kok tidak tahu malaikat? Bukannya kamu yang mencatat amalnya, dan selalu bersama dia, kok kamu tidak tahu? Iya, saya selalu bersama dia, tapi saya tidak tahu apa yang menimpanya. Tiba-tiba ada yang memukul dia, sampai dia terjatuh, dan apa dan siapa yang memukul itu saya tidak tahu. Seandainya yang memukul itu malaikat, tentu kamu tahu, kecepatan pukulan malaikat tentu kamu bisa baca. Iya Kiai, makanya saya tidak tahu apa yang memukulnya. Taunya saya dia terjatuh karena pukulan itu, dan sekarang dalam keadaan sakaratul maut. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya. Quran Surat Al-An'am ayat 165. Saking cepatnya siksaan Allah, sampai-sampai malaikat pencatat amal tidak bisa membaca siapa itu yang menyiksa. Ingat Allah itu tidak tidur. Siapa yang memusuhi aulia-aulianya Allah, maka sama saja mengibarkan perang terhadap Allah. Dan siapa yang berperang melawan Allah, maka akan menderita kekalahan yang fatal. Allah itu Maha Kuasa melakukan apa saja.
Sang Kiai